Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas MN23L Prodi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan penyajian data penjualan saham Adaro Minerals Indonesia Tbk atau PT ADMR periode bulan Februari sampai dengan bulan April tahun 2024. Presentasi ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Statistika Ekonomi Deskriptif dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Safarandes. Sebelum memulai presentasi, kami perkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama, saya Adi Suyitno dengan NIM 23416261201 mempunyai tugas menghitung penyebaran data yang meliputi jangkauan, deviasi rata-rata, varians, dan simpangan baku. Anggota kedua, Saudari Mega Aulia Apriani, NIM 23416261201 dengan tugas membuat grafik atau diagram, histogram, diagram garis, diagram O'Keeffe, dan diagram lingkaran. Untuk anggota yang ketiga, atas nama Saudari Sulistianingsih, NIM 23416261201 dengan tugasnya yaitu mencari data, menghitung data kelompok dan pemusatan data yang meliputi data kelompok, min, median, modus, frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, pemusatan data yang terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Selanjutnya pada kesempatan pertama, rekan kami Sulistianingsih akan mempresentasikan tentang data kelompok serta pemusatan data. Terima kasih. Untuk frekuensi kumulatif kurang dari data kelas ke-1, jadi frekuensi dikali kelas ke-1. Terus untuk data kelas keduanya, frekuensi akumulasi dari data frekuensi ke-1 dan akumulasi frekuensi kedua. Terus untuk yang frekuensi lebih dari, mulai dari bawah, 11 ke 10 di jumlah dengan total. Lalu untuk pemusatan data, kita ambil data nilainya, lalu frekuensinya, frekuensi kumulatif di bawah di atas. Di sini untuk data kuartil itu kita cari dulu untuk data kuartil X, ini 1/4 ke 1 ya, kuartil 1 1/4 dikali N, biasa 0,25. Lalu untuk LI nya atau tepi bawah yang nomor kelas ke-1 itu ada di sini, jadi tepi bawahnya adalah angka 6, terus panjang kelasnya adalah 8, diambil dari 13,5 kurang 5,5 ada 8, lalu N-nya ada 37, total datanya 37. Terus frekuensi yang memuat Q1 itu ada di 13, terus frekuensi sebelumnya adalah 0, lalu untuk Q1 nya berarti sama dengan angka 11,7 ya, di sini 6 tambah 1/4 kali 37 dikurangin 0 dibagi 13 dikali 8 sama dengan, nah untuk desilnya sendiri berarti yang tadinya 1/4 diganti jadi 1/10. Untuk yang persentil berarti yang tadinya 1/4 atau 1/10 diganti jadi 1/100. Untuk mencari data, kita masuk ke investing.com, lalu kita klik pasar, saham, penyaring saham, kita klik, nanti di situ akan nama-nama perusahaan yang bisa kita ambil datanya. Silakan dipilih ya, perusahaan yang mana. Lalu
setelah masuk ke sana, kita klik data historis. Data historis, lalu kita pilih rentang waktu yang ingin kita ambil datanya. Ya, di sini saya ambil 1 Februari sampai dengan bulan April tanggal 1. Kita berlakukan lalu unduh data. Setelah data terdownload, di sini ada tanggal, ini angka terakhir, angka pembukaan, angka tertinggi, angka terendah, dan ini adalah volume penjualan, ya. Penjualan sebelum pesan perubahan. Kita ambil volume penjualannya, volume penjualan sahamnya yang ini angkanya. Secara manual kita masukkan ke dalam kolom yang untuk kita jadikan sebagai data entah kita, data source kita. Ini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 1 Februari sampai dengan 1 April. Setelah itu kita cari nilai tertinggi atau data tertinggi dari data ini. Di sini kita temukan bahwa 73 adalah data tertinggi dari data source tersebut. Lalu untuk data terendah ada di angka 6. Ini kita cari range, yaitu maksimal atau data tertinggi dikurangin minimal atau data terendah. 73 dikurangin 6 sama dengan 67. Lalu kita cari kelasnya, ya, jadi interval kelasnya. Cari kelasnya. Kelas, jadi di sini ada 1 tambah 3,22 dikali log n. N adalah jumlah data, di sini ada 37 data yang kita. Di sini 37. Setelah itu kita cari panjang kelasnya, itu jangkauan dibagi interval kelas 9,57 kita bulatkan jadi 10. Lalu kita masukkan ke dalam data kelompok. Jadi panjang kelas ini kita bisa tentukan bahwa ada 7, berarti 6 ya, kelas yang paling data yang paling rendah ditambah 7 dan 13. Lalu selanjutnya setelah 13 adalah 14 tambah 7 adalah 21. Lalu setelah 21 data kedua 2 ditambah 7 sama dengan 9. Seperti itu seterusnya. Lalu untuk frekuensinya kita bisa masukkan ke dalam data Excel dengan rumus frekuensi total data dari volumenya, ya. Total data ini dari sini, dari data yang ini, lalu binarinya yang ini. Kalau kita buktikan di sini angka 6 sampai dengan angka 13 itu muncul sebanyak 13 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Lalu di sini ada batas bawah. Batas bawah itu adalah angka yang paling rendah dari setiap kelas. Lalu batas atas yaitu angka tertinggi dari setiap kelas. Untuk nilai tengah adalah rata-rata dari 6 nilai terendah tambah nilai tertinggi. Atau kita bisa langsung aja rumus average. Average dari 6 sampai 13 adalah 9 kali. Lalu untuk tepi bawah adalah batas bawah dikurang 0,5. Seperti itu, 14 dikurang 0,5 sama dengan 13,5. Terus untuk tepi atasnya adalah batas atas ditambah 0,5. 13 tambah 0,5 sama dengan 13,5.
itu untuk frekuensi relatif adalah frekuensi kelas pertama ya. Frekuensi pertama dibagi jumlah total frekuensi. Frekuensi kelas kedua dibagi jumlah total frekuensi. Untuk frekuensi kumulatif kurang dari dimulai dari frekuensi teratas. Penjumlahan dari frekuensi teratas. Untuk yang kedua ya, frekuensi kumulatif kurang dari yang untuk kelas yang. Baik, terima kasih Sulisyaningsih. Selanjutnya saya akan menyampaikan penyebaran data yang meliputi jangkauan, deviasi rata-rata, varians, dan simpangan baku. Di sini bisa kita lihat dalam tabel untuk baris pertama dari panjang kelas 6 sampai 13, baris kedua dari 14 sampai 21, baris ketiga dari 22 sampai 29, sampai dengan ke baris 10 dari 78 sampai dengan 85. Dari data tersebut kita bisa menentukan ya jangkauannya atau range-nya dari nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, yaitu 85 dikurangi 6, sehingga untuk jangkauannya adalah 79. Langkah selanjutnya, pada tabel kita buat kolom di sebelah kanan. Nah, di sini kita tentukan nilai tengah atau titik tengah, atau sering kita singkat dengan X ya. Untuk baris pertama, ini nilai tengahnya 9,5. Dari mana nilai 9,5? Nah, 9,5 ini didapatkan dari nilai tertinggi ditambah nilai terendah dibagi 2. 13 ditambah 6, 19 dibagi 2, sehingga hasilnya adalah 9,5. Untuk baris kedua juga sama, 21 tambah 14 dibagi 2, hasilnya adalah 17,5. Lakukan sampai dengan baris ke-10, hingga didapat 81,5. Untuk kolom selanjutnya, di sini tertulis frekuensi ya, atau sering kita singkat dengan F. Untuk baris pertama 13, baris kedua 7, 9, 5, 1, dan seterusnya sampai ke baris 10. Nah, dari data ini kita buat kolom selanjutnya. Kenapa kita buat kolom selanjutnya? Karena pertanyaan kedua adalah menentukan deviasi rata-rata berkelompok. Rumusnya sigma F kali X min X bar dibagi N. Nah, sedangkan di sini kita belum mengetahui nih sigma F X min X bar itu berapa, gitu. Termasuk juga N-nya berapa. Kembali lagi ke tabel. Di sini kita bisa melihat untuk Fx sendiri, bagaimana cara mencari Fx. Fx adalah frekuensi kali nilai tengah atau titik tengah, atau X, yaitu 13 dikali 9,5, sehingga hasilnya 123,5. Untuk baris kedua, 7 dikali 17,5, yaitu 122,5. Sama untuk baris ketiga, baris keempat, sampai dengan baris ke-10. Yang perlu diketahui, untuk baris ke-7, baris ke-8, dan baris ke-10, di sini Fx-nya 0. Kenapa? Karena terdapat frekuensi yang angkanya 0. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan Fx, kita jumlahkan keseluruhan dari baris 1 sampai dengan baris 10. Nah, ini jumlah totalnya berapa? Dari baris 1 sampai dengan baris 10, yaitu 807,5. Nah, untuk F-nya juga kita jumlahkan dari baris pertama sampai baris 10, hasilnya adalah 37. Nah, setelah kita mengetahui jumlah dari frekuensi dan Fx,
selanjutnya kita bisa mencari X bar. X bar atau mu. Nah, ini adalah nilai rata-rata. Nah, bagaimana rumus pencariannya? Rumus pencariannya adalah jumlah total dari Fx, yaitu 807,5, dibagi dengan jumlah total dari frekuensi, yaitu sebesar 37. Sehingga bisa dilihat 807,5 dibagi 37. Hasilnya berapa? 21,8243243, atau kita bulatkan menjadi 21,8. Nah, langkah selanjutnya setelah kita sudah mendapatkan X bar, untuk kolom selanjutnya yaitu dituliskan X min X bar. X min X bar ini berapa? X kita udah tahu nilainya 9,5. X barnya berapa? X barnya adalah 21,8. Sehingga X min X bar hasilnya 12,3. Karena di sini nilainya lebih besar X bar daripada X-nya, sehingga akan terdapat nilai yang min 12,32. Untuk baris kedua juga sama, 17,5 dikurangin 21,8, hasilnya adalah min 4,2. Lakukan sampai dengan ke baris 10. Untuk kolom selanjutnya, karena di kolom ini terdapat nilai minus, kita buat tabel selanjutnya, kolom selanjutnya, nilai mutlak X min X bar. Jadi yang tadinya bernilai negatif, kita ubah menjadi nilai positif. Tetapi untuk nilai yang sudah positif, kita tidak akan ubah ke nilai negatif, tetap menjadi positif. Nah, di sini bisa dilihat ya, dari min 12 menjadi 12, dan min 4 menjadi 4. Terus selanjutnya sampai ke baris ke-10. Setelah kita mendapatkan nilai X min X bar sama dengan 12,3, 4,3, 3,7, kita kembali ke pertanyaan. Deviasi rata-rata berkelompok rumusnya adalah sigma F kali X min X bar dibagi N. Nah, di sini baru X min X bar. Selanjutnya kita buat kolom F kali X min X bar. Nah, F-nya dari mana? F-nya dari frekuensi. X min X barnya dari kolom sebelahnya. Sehingga F kali X min X bar itu sama dengan 13 dikali 12,3. Hasilnya 160,2. Untuk baris kedua juga sama, perkaliannya F-nya 7 dikali 4,3. Hasilnya 30,3. Seterusnya sampai dengan baris ke-10. Untuk diingat, baris ke-7, baris ke-8, dan baris ke-10, karena F-nya 0, maka di sini pun hasilnya akan 0. Selanjutnya, kita jumlahkan dari baris pertama sampai dengan baris ke-10. Nah, hasilnya 381,0. Nah, setelah mengetahui ini, kita bisa mengetahui deviasi rata-rata berkelompok, karena rumusnya adalah sigma F X min X bar dibagi N. Nah, sigma F X min X bar ini nilainya adalah 381. Sedangkan N ini dari jumlah frekuensi, yaitu 37. Sehingga 381 dibagi 37 sama dengan 10,3. Untuk deviasi rata-rata berkelompoknya nilainya 10,3. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu menentukan varian data berkelompok dan simpangan baku data berkelompok. Bagaimana caranya? Nah, rumusnya adalah sigma F dikali X min mu kuadrat per N. Sedangkan untuk simpangan baku, akar dari sigma F kali X min mu kuadrat dibagi N. Nah, dari rumus yang ada, kita masih perlu membuat kolom yang baru. Jadi setelah F kali X min X bar, kita buat satu kolom lagi. Kita kasih keterangan di sini X min mu. Nah, X min mu ini X berapa nilainya? X min mu ini adalah X frekuensi dikurangin mu. Nah, seperti tadi saya sampaikan di awal, untuk mu-nya sama dengan X bar. Jadi, mu sama dengan X bar sama dengan 21,8. Sehingga X min mu ini sama dengan
X min bar. Nah, nilai ini tinggal kita pindahkan ke kolom X min mu. Sama dari baris pertama, baris kedua, baris ketiga, sampai dengan baris ke-10. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X min mu, kita buat kolom satu lagi, yaitu untuk membuat kolom X min mu kuadrat. Jadi, kolom X min mu kita kalikan X min mu, sehingga didapatkan untuk baris pertama 151,9, baris kedua 18,7, baris ketiga 13,5, dan seterusnya sampai ke baris 10 dengan nilai 3561,2. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita buat kolom satu lagi. Nah, di sini keterangannya apa? F dikali X min mu kuadrat. Nah, untuk F-nya kita masukin 13 dikalikan 151,9. Hasilnya berapa? 1974,6. Untuk baris kedua 130,9, baris ketiga 121,6, baris keempat 681,6, dan seterusnya sampai ke baris 10. Nah, untuk baris 7, 8, dan 10 ini 0. Saya rasa masih ingat ya kalau F-nya 0, sehingga output di sini juga 0. Selanjutnya, Fx min mu kuadrat ini kita jumlahkan. Jumlah totalnya adalah 6.732,1. Nah, dari angka tersebut, kita bisa menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu varians data berkelompok. Nah, di sini rumusnya adalah sigma F kali X min mu kuadrat dibagi N. Sigma F X min mu kuadrat ini nilainya adalah 6.732,1. Kita masukkan di sini dibagi N. N-nya berapa? 37. Sehingga 6.732,1 dibagi 37 hasilnya adalah 181,9. Untuk simpangan baku data kelompok, rumusnya adalah akar dari sigma F kali X min mu kuadrat dibagi N, yaitu 6.732,1 dibagi 37 sama dengan 13,5, sehingga simpangan baku data per kelompok adalah 13,5. Untuk selanjutnya, Saudari Mega akan mempresentasikan tentang diagram. Terima kasih. Histogram frekuensi, mengambil data nilai dan data frekuensi. Nilai tengah, mengambil data nilai tengah dan data frekuensi. Kurva ogi positif menggunakan batas atas kelas dan frekuensi kumulatif kurang dari. Sedangkan pada ogi negatif menggunakan batas bawah kelas dan frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi relatif menggunakan data nilai dan frekuensi relatif. Demikian presentasi penyajian data penjualan saham Adaro Minerals Indonesia Tbk dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.